Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ujang Arifin MPDGR CGP Angkatan 10 tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Kota Serang. Fasilitator Yuni Fitria Nugraheni SPD, pengajar praktek Haja Namiroh MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut video pembelajarannya. Pada kali ini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu pertama patch peristiwa, kedua feeling perasaan, ketiga finding pembelajaran, dan yang keempat fitur penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 10 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 14 Mei tahun 2024 hingga 5 Juni tahun 2024. Adapun materi yang dipelajari pada modul 1.4 adalah mengenai budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti sebagai berikut ini: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, serta restitusi segitiga restitusi. Berikut jadwal kegiatan modul 1.4. Pada ruang kolaborasi, pada awal pembelajaran modul 1.4 saya mengeksplorasi konsep secara mandiri pada LMS pendidikan guru penggerak. Setelah itu saya melanjutkan ruang kolaborasi, di mana sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator yaitu Ibu Yunita Fitri Nugraheni SPD. Pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.4 saya beserta rekan-rekan satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapat kesempatan bergabung pada kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Ujang Arifin MPDGR, Ria Septrianika MPD, Romla SPD, serta Irma Halimatus Sadia MPD. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran bersama kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan calon guru penggerak diberi kesempatan mengeksplorasi dan berbagi serta menjadi pemimpin diskusi. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada sesi ini kami mendapat penguatan konsep yang dipandu oleh Ibu Diah Sulistiowati SPD. Beliau menjabarkan secara rinci tentang budaya positif. Selanjutnya, pendampingan individu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 tahun 2024, Ibu Haja Namiroh MPD selaku pengajar praktik untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah serta merancang sebuah program pencapaian visi. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 09.00 hingga 12.00 di ruang Aula SMA Negeri 1 Kota Serang. Selanjutnya, kegiatan lokakarya 2. Pada penghujung modul 1.4 dilaksanakan lokakarya kedua di Asa Adah Global Islamic School atau AGIS pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Kegiatan diawali dengan pembukaan lokakarya dan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok tentang penerapan konsep budaya positif dan berbagi gagasan program perubahan. Diskusi kelompok ini dipandu oleh pengajar praktik masing-masing kelas terdiri dari 3 pengajar praktik dengan CGP yang didampinginya. Pada kegiatan ini, saya mendapat banyak masukan dan inspirasi mengenai gagasan-gagasan tentang program yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak dari sekolah lain. Yang kedua, feeling atau perasaan. Saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Meskipun saya sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara mengenai masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Ketiga, pembelajaran.
Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi seluruh warga sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep inti. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. 3. Keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. 4. Restitusi. 5. Posisi kontrol dan menerapkan segitiga restitusi pada pemecahan masalah. Selanjutnya, disiplin positif. Untuk menciptakan budaya positif, guru perlu menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak dapat terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Berikut teori kontrol, baik itu stimulus respon maupun teori kontrol. Pada stimulus respon, diantaranya realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikut teori motivasi. Selanjutnya, guru perlu memahami tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Dian Gosen, ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Alfie Kohn, Punished by Reward 1993, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Dian Gosen juga menyebutkan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghubung, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer, karena posisi ini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Maka sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Selanjutnya, keyakinan kelas.
Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka dari itu, pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. 4. Penerapan. Setelah penyelesaian rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan melakukan: pertama, mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena keyakinan nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. 2. Selanjutnya saya akan melaksanakan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Kota Serang terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Dan yang ketiga, berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikian jurnal refleksi Dwi mingguan pada modul 1.4, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.